Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Aisyah, Laili Rahmawati, dan Rizkika Amalia akan mempresentasikan tentang langkah-langkah dalam kegiatan tes bahasa Arab. Nah, sebelumnya akan dijelaskan oleh Mbak Aisyah. Dalam melakukan kegiatan penilaian, ada 3 hal yang harus ditempuh oleh seorang pendidik, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Yang pertama adalah perencanaan. Menurut Jemari Mardapi, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahapan perencanaan. Yang pertama adalah menyusun spesifikasi tes. Penyusunan spesifikasi tes ini mencakup 4 kegiatan. Yang pertama adalah menentukan tujuan tes. Menurut Azwar, ada 4 tes yang biasa dilakukan, yaitu tes untuk fungsi formatif, bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa selama 1 atau beberapa kali tatap muka. Yang selanjutnya yaitu tes untuk fungsi sumatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa selama 1 program. Selanjutnya, tes untuk fungsi penempatan, yaitu bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam awal program. Selanjutnya yaitu tes diagnosis, bertujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan belajar siswa. Tahapan selanjutnya dalam menyusun spesifikasi tes adalah menyusun kisi-kisi. Ada 2 bentuk kisi-kisi yang perlu dibuat oleh penyusun tes, kisi-kisi proporsi materi dan kisi-kisi bentuk soal. Selanjutnya memilih bentuk tes. Nah, pemilihan bentuk tes ini ditentukan oleh tujuan tes, jumlah peserta tes, waktu, cakupan materi, dan karakteristik mata pelajaran yang diujikan. Yang terakhir adalah menentukan panjang tes. Penentuan panjang tes didasarkan pada ruang lingkup materi yang diujikan, waktu yang tersedia, dan kelelahan peserta tes. Biasanya, waktu tes adalah 60-90 menit. Kegiatan selanjutnya dalam perencanaan adalah menulis soal tes. Penulisan soal tes merupakan langkah penjabaran indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan perincian pada kisi-kisi. Yang ketiga adalah menelaah soal tes. Setelah soal dibuat, perlu ditelaah dan dilakukan perbaikan soal jika dalam pembuatannya ditemukan kekurangan atau kesalahan. Pada tahapan ini, lebih mudah jika pendidik membuat lembar telaah butir soal dan meminta orang lain untuk mengisinya. Sebab, biasanya pembuat soal terkadang tidak melihat kelemahan dan kekurangan soal. Yang keempat adalah pelaksanaan uji coba tes. Tujuannya adalah untuk semakin memperbaiki kualitas soal dan sebagai sarana memperoleh data empirik tentang tingkat kebaikan yang telah disusun. Jika dalam soal masih terdapat kesalahan atau kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka berdasarkan uji coba tes tersebut dilakukan perbaikan terhadap soal. Yang kelima adalah menganalisis butir soal. Setelah melakukan uji coba, perlu dilakukan analisis terhadap masing-masing butir soal yang telah disusun. Dengan ini dapat diketahui validitas butir, tingkat kesukaran butir soal, daya pembeda, dan efektivitas pengeco. Yang keenam yaitu memperbaiki tes. Pada langkah ini kita memperbaiki butir-butir soal yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau belum baik. Soal yang sudah baik tidak perlu direvisi, dan jika ada soal yang tidak memenuhi standar harus dibuang sehingga memenuhi kualitas yang diharapkan. Yang ketujuh yaitu merakit tes. Langkah selanjutnya yaitu merakit butir-butir soal menjadi satu.
Dalam proses penyusunan dilakukan secara hati-hati, memenuhi validitas soal seperti nomor urut soal, pengelompokan bentuk soal, layout, dan lain-lain. Hal ini sangat penting karena jika disusun sembarangan akan menyebabkan soal tersebut menjadi tidak baik. Nah, poin selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan tes, perlu adanya pemantau atau pengawas agar soal-soal yang diberikan benar-benar dikerjakan oleh testi dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tes antara lain, yang pertama yaitu penjadwalan, yang kedua yaitu pengaturan ruangan, yang ketiga yaitu variasi soal ujian, yang keempat yaitu tata tertib dan pengawas ujian. Nah, mengenai penjelasannya, saya akan menjelaskan tentang penjadwalan. Pelaksanaan tes menyesuaikan kalender akademik yang berlaku dan juga karakteristik mata pelajaran yang akan diujikan. Misalnya, ada beberapa mata pelajaran yang memerlukan energi tinggi untuk berpikir, seharusnya itu tidak diletakkan pada hari yang sama karena dapat menyebabkan kelelahan psikologis pada testi yang mengerjakan soal, sehingga mengakibatkan kurangnya konsentrasi pada saat mengerjakan tes. Penyusunan jadwal dibedakan berdasarkan tingkat kesulitannya, tapi jika diharuskan pada waktu yang sama, mungkin bisa dibedakan jumlah butir soalnya sesuai dengan karakteristik kesulitan mata pelajaran. Yang kedua yaitu pengaturan ruangan. Pengaturan tempat duduk sangat diperlukan karena untuk meminimalkan adanya kecurangan antara testi satu dengan testi yang lain. Misalnya mencontek, bertanya pada teman, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar didapatkan hasil yang valid. Penataan tempat duduk diberi nomor sesuai dengan nomor presensi peserta tes yang mungkin pengawas dapat melihat setiap sudut ruangan atau dapat dimix antara kakak kelas dengan adik kelas. Yang ketiga yaitu variasi soal ujian. Pada saat ujian yang sangat resmi, misal ujian nasional atau ujian seleksi masuk perguruan tinggi, bisa dibuat beberapa variasi soal, misalnya dengan memberi kode A, B, atau C. Meskipun jumlah butir soalnya sama, tetapi penempatan soalnya berbeda. Contohnya, pada soal yang sama di paket A diletakkan pada nomor 1, sedangkan pada soal yang sama di paket B diletakkan pada nomor 10, dan seterusnya. Dengan demikian, peluang testi untuk melakukan kecurangan menjadi tertutup. Yang keempat yaitu tata tertib dan pengawasan ujian. Tata tertib yang sudah ditentukan dibacakan di hadapan testi sebelum mereka mulai mengerjakan soal. Tata tertib ini berisi alokasi waktu mengerjakan tes, hal-hal yang tidak diperbolehkan selama mengerjakan tes, dan sanksi bagi testi yang melanggar. Tugas-tugas kepengawasan, berita acara ujian atau deskripsi umum pelaksanaan ujian, termasuk catatan pengawas jika menemukan kecurangan yang dilakukan oleh testi dalam mengerjakan soal ujian. Sekian, selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Lail. Yang ketiga merupakan tindak lanjut. Langkah-langkah untuk melakukan tindak lanjut itu ada 5. Yang pertama, pemeriksaan jawaban. 2. Scoring dan penentuan nilai akhir dengan pendekatan acuan patokan. 3. Pengolahan skor dengan pendekatan acuan norma. 4. Penafsiran hasil tes. 5. Remedial dan pengayaan. Yang pertama adalah pemeriksaan jawaban. Pemeriksaan lembar jawab ujian dapat dilakukan secara manual dan dapat juga dengan bantuan teknologi scanner apabila menggunakan lembar jawab khusus. Akan tetapi, sampai saat ini belum ditemukan teknologi yang mampu menggantikan peran manusia untuk memeriksa jawaban soal esai subjektif. 2. Scoring dan penentuan nilai akhir dengan pendekatan acuan patokan. Scoring adalah pemberian angka untuk setiap butir soal yang dijawab benar sesuai dengan tingkat kesulitan dari butir soal tersebut. Pada pendekatan ini, pemberian nilai dilaksanakan dengan jalan membandingkan antara skor mentah hasil pengukuran yang dimiliki oleh siswa dengan skor maksimum ideal yang mungkin dapat dicapai oleh siswa.
3. Pengolahan skor dengan pendekatan acuan norma. Pengolahan skor dengan pendekatan ini didasarkan pada standar relatif. Dikatakan demikian sebab dalam penentuan nilai akhir, skor mentah hasil pengukuran yang dicapai siswa diperbandingkan dengan skor mentah yang dicapai oleh siswa yang lain, sehingga kualitas yang dimiliki oleh seorang siswa akan sangat ditentukan oleh kualitas kelompoknya. Yang keempat, menafsirkan hasil tes. Sesudah diketahuinya skor dan nilai akhir yang diperoleh testi, langkah selanjutnya adalah menafsirkannya sesuai dengan kriteria kelulusan yang ada, seperti KKM. Seseorang dikatakan lulus apabila nilai akhir berada di atas KKM, dan begitupun sebaliknya, seseorang dikatakan tidak lulus jika nilai akhir berada di bawah KKM. Dan yang kelima adalah remedial dan pengayaan. Remedial adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran, yang ditunjukkan dengan ketidakmampuannya mencapai nilai KKM. Bisa juga diartikan bahwa program remedial adalah program pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang belum mencapai kompetensi minimalnya dalam satu kompetensi dasar tertentu. Lalu program pengayaan adalah pemberian tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan siswa yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Sekian presentasi kami dari kelompok 7. Bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.